harus dipertanyakan. Ada kalanya kita hanya mendengarkan atau menerima apa yang beliau ucapkan. Mbah, kalau saya tahu Mbah maksud belum. Tidak apa-apa. Teman saya terlalu ini. Maksud, aku ingin kamu mendengarkan saya baik-baik. Sini Mbah, mendekat ke saya Mbah. Sini, sini. Sini Mbah. Aku tidak mengatakan Mbah, saya ini pasti memiliki niat buruk. Tidak mengatakan pasti saya ini buruk Mbah. Tetapi ada sesuatu yang harus kita periksa lebih dalam Mbah. Maksudnya apa, Mas? Maksudmu apa? Hah? Coba Mongso, lihat baik-baik. Syekh Ilyas berbicara tentang keseimbangan, tentang perjalanan kita, tetapi pernah enggak beliau bertanya tentang siapa yang mengirim kita? Pernah enggak Mbak Ngeruk itu memastikan apa niat kita benar-benar lurus sebelum ujung perjalanan Mbak? Apa yang sedang kalian pikirkan? Sebentar, saya ini teman saya ini ngeyel. Saya seorang guru sejati Mbak selalu memastikan bahwa muridnya memiliki niat yang benar, tetapi saya ini tidak berbicara tentang perjalanan kita tanpa pernah bertanya Mbak kepada kita lebih dalam tentang hati kita Mbak. Iya Mas Bropo, tapi kan jenengan juga sudah saya ceritakan bahwa beliau ini yang menolong saya. Jika niat beliau buruk, untuk apa coba beliau menolong saya? Loh, beliau menolong saya. Mbak, dengar Mbak, apakah engkau tahu Mbak, tidak semua pertolongan itu murni karena kebaikan. Ada yang menolong untuk mengikat, ada yang menolong untuk menjerat Mbak. Tidak semua yang memberi itu ikhlas, ada yang memberi untuk mengambil sesuatu yang lebih besar Mbak. Probo, kau benar-benar menarik. Tidak seperti kebanyakan manusia lain yang langsung menerima wejangan tanpa bertanya. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku hanya ingin mencari kebenaran, bukan kepuasan Tuan Syekh. Baiklah, jika kau merasa ada sesuatu yang janggal, maka tanyakanlah. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Apa yang ingin kau tanyakan? Izinkan saya berbicara dengan saudara saya sebentar. Silakan. Silakan. Kamu ini harus mendengarkan saya, Mbak. Apalagi Mas Bropo? Duduk. Sejak awal Mbak, saya itu melakukan suatu kata-kata itu menggunakan kata-kata yang indah, halus, penuh hikmah. Tetapi ada satu pola yang berulang. Dia selalu menyisihkan kalimat-kalimat yang perlahan membentuk sugesti dalam pikiran. Mbak, tanpa kamu sadari Mbak, mungkin teman-teman juga yang menonton itu tanpa disadari, teman-teman pasti memiliki ini wejangannya baik. Saya ini sedang menanamkan sesuatu dalam pikiran kita Mbak, sebuah jebakan yang tidak tampak. Maksudnya gimana?
Coba kamu pikirkan, Mbah. Kamu pikirkan lagi. Coba, Mbah, saya juga. Kamu dengar nggak? Perjalanan ini sudah ditentukan. Kalian hanya perlu mengikuti jalannya. Saya Iya, tadi ngomong nggak? iya, Orang yang terlalu banyak bertanya seringkali kehilangan kesempatan untuk memahami lebih dalam. Iya nggak? iya. Setiap langkah kalian telah ditetapkan. Kalian hanya perlu mempercayai apa yang sudah ada di depan kalian. Kata-kata ini saya tulis di handphone saya ketika kamu tadi berbicara berdua dengan saya itu, Mbak. Sebentar, saya akan disenter dulu. Dengan sekilas, Mbak, kalimat-kalimat barusan itu terdengar bijak, namun ada sesuatu yang salah. Saya dari tadi berpikir seperti ini, Mbak. Seorang guru sejati tidak pernah memaksakan arah perjalanan muridnya. Mereka membimbing, tetapi tidak pernah menghilangkan kebebasan berpikir. Tetapi kalimat-kalimat yang beliau sampaikan tadi, Mbak, ia menyisipkan pesan bahwa kita harus menerima tanpa bertanya, seolah kita harus patuh tanpa memahami alasan di baliknya, Mbak. Mas Bobo, beliau kemarin bertemu dengan kami, beliaulah yang menolong kami. Nah ini malah kita kesini, kasihan itu syekhnya. Lagi ngasih wejangan ditinggal, ya nggak sopan jenengan Mas Bobo. Mbak, Syekh ini sedang menanamkan dokter secara halus, Mbak, agar mereka nantinya menerima apapun. Oke, Mas Bobo, saya nggak paham malah dengan jenengan. Didengarkan baik-baik ucapannya, halus, wejangannya bagus. Udah gini aja, kamu nurut sama saya, Mbak. Nanti kalau saya salah, Mbak Muso, Iya. kalau saya salah, kamu boleh ngapain saya saja, Mbak. Nah, tapi kalau saya salah, saya nggak mungkin salah. Ya, Jenengan yang salah. jangan gitu, Mbak. Mohon maaf Tuan Syekh telah menunggu lama. Tidak apa-apa. Barusan Tuan Syekh mau tadi bertanya kepada saya. Apapun yang saya tanyakan akan dijawab, bukankah begitu? Tentu saja. Tuan Syekh, aku ingin bertanya satu hal. Apakah dalam perjalanan ini kami masih memiliki kebebasan untuk memilih jalan kami sendiri? Tentu saja, setiap manusia memiliki kehendaknya sendiri. Tetapi, bukankah lebih baik jika kau mengikuti jalan yang telah ditetapkan untukmu? Tuan Syekh, panjenengan mengatakan bahwa kami memiliki kebebasan, tetapi di saat yang sama kau mengatakan bahwa kami lebih baik mengikuti jalan yang telah ditetapkan. Bukankah itu bertentangan, Tuan Syekh? Tidak ada pertentangan, Probo. Hanya saja, seringkali manusia yang terlalu banyak bertanya justru semakin jauh dari tujuannya. Bukankah lebih mudah jika kau mengikuti arus yang telah diarahkan untukmu? La haula wala quwata illa billah. Betul, Syekh. Mbah, saya tidak berjalan untuk mengikuti arus. Saya berjalan untuk memahami jalan itu sendiri. Jika engkau seorang syekh sejati, seharusnya kau membiarkan kami menemukan jalan kami, bukan mengarahkan kami secara halus untuk mengikutimu. Kok kayak gue, Mas? Mbah, Maksudnya priwe ki? Hah? diam-diam, Mbah. Apa? Percayakan pada saya, Mbah.
Probo, terkadang manusia tidak menyadari bahwa terlalu banyak pertanyaan bisa menghalanginya dari pemahaman sejati. Betul. Betul, Syekh. Terima kasih, Syekh. Ya. Krungu apa ora Mas jenengan kepingin? Astagfirullahaladzim. Tidak, Syekh. Mbah, tidak, Mbah. Pantesan ora krungu, Syekh. Justru pemahaman sejati datang karena seorang mempertanyakan dan mencari. Jika seorang guru berkata bahwa pertanyaan bisa menjadi penghalang, maka sesungguhnya ia sedang berusaha menutupi sesuatu. Kau harus ingat itu, Mbah. Ya. Apa maksudmu, Probo? Aku ingin kau menjawab dengan jujur. Apakah kau sedang menanamkan sesuatu dalam pikiran kami? Kau berbicara dengan begitu bijak, tetapi setiap kata-katamu seolah ingin mengarahkan kami pada satu jalan. Tanpa kami sadari, apakah kau benar-benar ingin membimbing kami, ataukah kau sedang mempersiapkan kami untuk sesuatu yang lain? Udahlah Mas Probo lah. Mending kita ikuti saja apa yang dibicarakan beliau. Niatnya baik malah dilama-lamain. Bawangso ayah, Bawangso dengarkan. Apa yang dikatakan Syekh ini terdengar indah, tapi jangan biarkan kata-kata halus itu mengikat kalian. Pikiranmu, Mbah. Pikirkan baik-baik. Bukankah kalian merasa semakin yakin dengan arahan tanpa tahu alasannya? Bukankah kalian merasa ingin mengikutinya tanpa bertanya? Mbah, apakah pemahaman ini masih kurang, Probo? Probo, aku harus mengakui kau benar-benar berbeda dari yang lain. Baiklah. Baik, karena kau sudah menyadari sebagian kebenaran, aku akan mengungkapkan sesuatu padamu. kenapa Tuan Syekh marah? Aku bukan sekedar syekh biasa. Aku datang bukan untuk sekedar membimbing kalian, tetapi untuk memastikan bahwa kalian berjalan sesuai dengan rencana yang lebih besar dari yang kalian kira. Siapa kau sebenarnya, Syekh? Kau ingin tahu? Maka kau harus siap mendengar sesuatu yang mungkin tidak ingin kau dengar. Kau sudah tahu, Mbah? Kejahatan tidak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan, Mbah, tapi bisa bersembunyi di balik topeng kebenaran, Mbah. Kau pernah mendengar kata itu enggak? Betul. Ternyata Mas Probo benar. Kau benar Mas Probo. Jangan benar. Saya salah. Ada sesuatu yang janggal dari awal. Siapa kau sebenarnya? Saya tanya sekali lagi. Siapa kau sebenarnya? Luar biasa, Probo.
Saya sangat kagum. Ropo. Saya tahu kau ini adalah makhluk yang berpura-pura menjadi seorang syekh. Kau memiliki ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Kau memiliki karisma yang begitu indah. Namun kau tidak bisa. Tadi saudaraku berbicara. Dia terkena sihir. Saya tahu kau yang membuat sihir untuk mengelabui mereka. Dan seolah-olah kau yang menolong mereka. Sialan. Siapa kau sebenarnya? Katakan dengan jelas. Siapa kau sebenarnya? Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar. Siapa kau sebenarnya? Ropo. Kau ingin tahu siapa diriku? Baiklah. Diriku adalah utusan dari Tuan. Tuan Guru Abdul Aswad. Usia. Diriku bukan hanya diutus, akan tetapi diriku adalah makhluk kepercayaan. Karena diriku memiliki kepintaran, kebijaksanaan untuk bisa mengelabui dirimu. Mungkin kau bisa mengelabui mereka berdua, tapi tidak dengan. Itu yang membuat saya sedikit kecewa terhadap dirimu, Kropo. Kau kecewa dengan dirimu? Tentu saja. Harusnya kau kecewa dengan dirimu sendiri. Tidak sama sekali. Saya kecewakan hadirnya dirimu di sini. Harus kamu apa? Padahal sedikit lagi rencana itu akan berhasil, akan tetapi kau menggagalkan semuanya. Tidak. Allah Akbar, subhanallah. La quwwata illa billah. Lihatlah baik-baik apa yang saya buat. Masyaallah. Lihatlah. Masyaallah. Apakah masih kurang? Apa yang kau lihat ini? Itu aja paling mengangkat paman. Hei, Kau tidak usah menyebut siapa namamu sebenarnya? Baiklah. Diriku adalah utusan tertinggi dari Tuan Guru, Siapa namamu? yaitu Allah Akbar, subhanallah. Tolong Sof, ikuti kata-kataku bah. Ar-Rojoji adalah utusan tertinggi dari Tuan Guru Abdul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kunci korun. Ikuti kata-kataku bah. Ya. Aqsamtu alaika. Aqsamtu Ya alaika. Ya bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Bisatika ya Allah. Bisatika ya Allah. Bi kudratika ya Allah. Bi kudratika ya Allah. Ya Jabar. Ya Jabbar. Bi hikmatika Bi ya alim. hikmatika ya alim. Bi nasrika ya Qahar. Bi nasrika ya qahar. Bi kuatika ya aziz. Bi kuwatika ya sis. Bismillahillazi la yadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi Syai'un fil ard wala fis sama wala bisama wa huwa syami'un. Usami alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang berselimut pada kebaikan, namun di dalamnya penuh dengan kegelapan. Tertunduklah engkau di dalam kebenaran. Ya kunci korun, hilangkanlah kekuatan dari mata.
Kau duduk, Mbah. Kau sudah memahami, Mbah Wongso? Kau sudah memahami, Mbah? Ya, Mas Roko. Mohon maaf, Mas Roko. Mungkin jika kau bertemu dengan orang-orang yang awam, kau bisa mengelabui mereka dengan kata-katamu. Dan tentunya sedulur, memang ada beberapa kata-kata yang bagus yang beliau ucapkan. Namun saya tahu ada maksud dan tujuan, tapi tidak semua kata-kata itu salah. Kesalahanmu adalah kau mencoba menggiring pikiran kami untuk mengikuti sesuatu hal yang ingin kau tunjukkan kepada kami. Namun saya menyadarinya, kau sedang mengarahkan kami kepada suatu jebakan. Kau menunjukkan kami ke arah mana sebenarnya? Nah, Jawab. apa kalian sudah membuat jebakan untuk memperangkap kami? Ya, Niatnya mau kalian apakan kami? akan saya hadapkan kalian kepada Tuan Guru. Saya tahu kau makhluk yang baik. Saya tahu. Tapi bukan caranya seperti ini ya. Memangnya kau diperintahkan untuk apa? Tugasku untuk menghasut. Dan menghalangi kami. Ya, Apakah Tuanmu sudah tahu kami sedang mau mengambil pusaka Bismillah? saya mendengarnya. Jawab. Tentu saja. Jawab. Tentu saja. Iya, jawab aja, tentu saja. Sudah. Kepret. Jangan, Mbah. Nggak apa-apa, Mbah. Ini pembelajaran kita, Mbah. Jadi kita jangan memakai rokok dulu. Ini boninyong sih, Mas Roko. Kau tahu, Seteman nih. kau seolah-olah seperti orang sedang memancing. Kau memberikan umpan, lalu teman saya dijadikan ikan oleh dirimu. Aduh. Kau sudah paham, Mbah? Kau dijadikan ikan, Mbah? Saya ngapura kok. Ya, yang cekel. Ini baliknya. Ini goblok. Mbah. Udah, Mbah. Yang sopan. Mbah Wongso, kamu sudah menyadari belum, Mbah? Kau dijadikan ular, dijadikan ikan, Mbah? Enggak terima masanya. Arlo Joje, kau tahu. Sudah, kau jangan membanggakan dirimu seperti itu. Hei, halo Joji, kau menganggap tadi namamu siapa? Siapa? Kutub Ilyas. Kutub Utara. Kamu mengambil nama itu, apakah kau sebenarnya ada Syekh Kutub Ilyas yang sebenarnya, yang asli? Ya, Saya laporkan kamu nanti ke Syekh Kutub Ilyas. Oh, itu terasa kamu. Waduh, nah gitu. Ora baik. Gua omong. ampun. Enggak ada ampun. Ampun, Bro. Nanti ampunnya ke sini. Ya kenapa kamu sangat takut? Apakah Syekh Kutub Ilyas galak? Bukan galak sebenarnya. Ya memang galak. Dia tegas. Lapor aja, Mbah. Jangan yoga, Ropo. Ini kampur aja semaring kok. Saya minta maaf. Kau harus bertobat. Nah. Ya, kau sebenarnya makhluk yang cerdas, tapi tidak semestinya kau melakukan hal seperti ini. Kau sangat pandai sekali. Kau sangat halus sekali untuk menipu. Kau belajar ilmu menipu itu dari mana? Saya itu mencuri dari mereka-mereka yang memiliki kebijaksanaan. Terus? Saya pelajari. Mereka yang utarakan saya pelajari. Mereka yang sebarkan kebaikan saya pelajari. Yang pada akhirnya saya bisa mengelabui banyak makhluk, bahkan manusia, dengan cara yang begitu lembut dan halus. Tapi kenapa kau tidak bisa mengelabui saya? Itulah saya sedikit benci sebenarnya. Kenapa kau datang? Apa itu? Mat. Apa itu mat? Terus ngomong mat deh. Coba kamu tangannya. Udah. Coba nipu saya. Sekarang di mana keberadaan Tuan Abdul Aswad? Benar, Mas Roko. Ya. Berarti kamu yang kemarin membuat saya kaku seperti ini. Terus kamu sendiri yang nyembuhin. Ya, Nah. bahkan kau sempat melihat ular
Ya. Apa? Itu punya Itu sebenarnya pertanda, Mbah. Mungkin dia rubah pertanda itu. Oh, berarti ular itu pertanda bahwa ini jahat sebenarnya. Iya. Cuman kita nggak menyadari. Itulah bodohnya kalian. Ya udah, sekarang jawab di mana itu Abdul Aswad? Dia ada di suatu tempat Di mana? di sebelah barat, Barat mana? sebelah sana. Baiklah. Silahkan kau pergi. Bilang kepada Jangan ikut-ikutan terus. Bukankah kau yang mengajak? ya, bilang kepada tuanmu bahwasanya kau telah gagal untuk menggoda kami. Lantas jika saya melaporkan hal itu, bagaimana dengan saya? Ya tidak apa-apa. Bukankah berbicara jujur itu adalah sesuatu hal yang baik? Kau yang berbicara sendiri Iya, tadi. betul. Kamu tadi bisa ngajarin kami. Sudahlah, kau keluar. Kami akan melanjutkan perjalanan kami untuk menemui tuanmu. Chris metu. Baiklah, silakan kau temui. Joko metu di sit. Luar. Itu kemate. Masya Allah. Ternyata kemarin itu kita dibohongi oleh Syekh Kutub Ilyas. Namanya itu sebenarnya Arjo Joli apa siapa tadi? Kita ditipu dengan cara yang sangat halus, tapi untung Mas Prabu menyadarinya. Ditipu, yakin Mas? Tipu Nah, apa ini? Pokoknya yang dia sampaikan kepada kita itu sebenarnya hanya seperti bahasa kasarnya itu sedang menghipnotis kita agar kita mengikuti apa yang dia katakan. Kemarin kamu sempat bertemu dengan ular, Mbah? Kayaknya iya Mas. So, di bawahnya Arya lagi pas kemasukan itu. Ular apa? Cuma nggak tahu ular Ular apa lah. kayak ular apa itu segini lah. Coklat. Kecil. Kucung, kayak ular kucung apa ya? Penonton malah pada ngeh. Penonton yang lihat malah itu. Begini, Mbah, nggih. Dengarkan nggih. Pembelajaran juga buat Mbah Wongso, Mas Arya, buat seluruh semuanya nggih. Banyak orang berpikir bahwa kebenaran itu selalu terlihat jelas dan kebatilan selalu tampak mengerikan. Ya nggak, Mbah? Betul. Tetapi kenyataannya, Mbah, dan kalian juga alami, Mbah, kejahatan seringkali datang dengan wajah yang menenangkan, dengan kata-kata indah, dengan cahaya yang menipu. Begitu pula sebaliknya, terkadang ujian dan kesulitan justru datang dari kebenaran yang sejati. Jangan menilai sesuatu hanya dari tampilan luarnya saja. Jangan menilai kebenaran hanya karena seorang berbicara dengan lembut, memberikan wejangan yang tampak bijak, atau menampak kesucian di wajahnya. Kalian atau dulur-dulur saya harus tahu dan harus bertanya, apakah ini membawa kita lebih dekat kepada Allah? Apakah ini benar-benar membebaskan hati kita atau justru membelenggu pikiran kita? Itu, Mbah. Ya nggak, Mbah? Iya. Ini Mas Prabu. Saya yakin ini ribuan orang juga nih ketipu. Begini. Saya benar-benar telah tertipu oleh cahaya yang terlihat suci, Mas. Padahal di dalamnya ada kegelapan yang ternyata tersembunyi, namun kita tidak mengetahui. Tidak hanya kamu, Mbah. Arya juga iya. Makanya saya Sedulur-sedulur kita juga iya, Mbah. Soalnya banyak yang komentar juga baik-baik ya. Dan mungkin banyak di dunia ini, Mbah, orang-orang yang tertipu oleh sesuatu yang terlihat baik di permukaan. Nah, itulah, Mbah, sebabnya kita diajarkan untuk menggunakan akal dan hati dalam menilai sesuatu. Jangan cepat percaya hanya karena seseorang berbicara dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan sejati selalu membebaskan, bukan mengikat, Mbah. Apa yang kita alami barusan, Mbah, itu adalah bukti bahwa kejahatan tidak selalu menyerang dengan kekerasan. Ada kejahatan yang lebih berbahaya. Kejahatannya yang menyusup ke dalam hati dan pikiran, mengubah keyakinan tanpa
kita sadari. Buktinya tadi Mbak Wongso, waktu saya ngomong Mbak Wongso langsung kelihatan marah sama saya. Ya, gimana nggak marah? Beliau sangat bijaksana kemarin nyembuhin saya. Nah, Pejangannya juga sangat mat. kata-kata adalah, ingat Mbah nih, dulur nih, dengarkan. Kata-kata adalah senjata yang paling tajam. Jika seseorang menggunakan pedang untuk menyerang kita, kita bisa melihatnya dengan dan siap menyerang atau siap melawan, Mbah. Tetapi jika seorang menggunakan kata-kata untuk menanamkan suatu keraguan, untuk mengarahkan kita ke jalan yang salah dengan perlahan, maka kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang dikendalikan. Ya enggak, Mbah? Betul. Itulah, Mbah, yang dilakukan oleh tadi siapa namanya? Arjo Joli. Arjo Joli. Ia tidak mengancam kita dengan pedang atau kekuatan fisik, tapi ia membunuh senjata. Tidak membunuh senjata, Mbah, tetapi dia menggunakan kata-kata yang halus mengarahkan kita tanpa kita sadari. Ia ingin kita percaya bahwa kita harus mengikutinya, bahwa kita harus belajar sesuai dengan apa yang ia katakan, tanpa pernah mempertanyakan tujuannya. Itulah cara kejahatan yang bekerja dalam bentuk yang paling berbahaya, Mbah. Bahkan, Mbah, saat ini saja, Mbah, banyak sekali para ulama-ulama gadungan yang seolah-olah bijak, seolah-olah itu, tapi mereka membohongi para jamaahnya, Mbah. Auzubillahi min dzalik, Mbah. Ya enggak ya? Jadi kita harus selalu waspada terhadap kata-kata yang terdengar terlalu sempurna. Bukan berarti kita harus mencurigai semua orang ya Mbah. Ya sedulur ya, bukan kita selalu mencurigai semua orang, tetapi kita harus selalu bertanya, apakah yang mereka ucapkan ini akan membawa kita lebih dekat kepada kebaikan sejati? Apakah juga apa yang mereka ucapkan membuat kita lebih dekat dalam pikiran, atau justru mengikat kita dalam pemikiran yang terbatas? Jika kita mendengar suatu kalimat atau kata-kata itu membuat kita semakin berpikir kritis dan semakin dekat dengan kebenaran, maka itu adalah kebaikan. Tetapi jika suatu kata-kata atau ucapan mengarahkan untuk menerima sesuatu tanpa berpikir, maka berhati-hati. Nah, nih saya akan memberikan ini apa katanya, warning, peringatan ya. Yang pertama, jangan mudah percaya hanya karena seorang berbicara dengan indah ya sedulur. Kebenaran bukan dinilai dari cara berbicara, tapi dari isi dan maknanya. Ya Mbah, Arya. Yang kedua, selalu gunakan akal dan hati dalam menilai sesuatu. Jangan menerima sesuatu tanpa berpikir, tetapi juga jangan menolak tanpa alasan. Paham? Yang ketiga, hati-hati terhadap kalimat atau kata-kata yang mengarahkan tanpa memberi ruang untuk berpikir. Jika seseorang berkata, ikuti saja tanpa bertanya, maka bertanyalah lebih dalam. Keempat, dalam segala hal kita wajib berdoa, apapun itu. Dalam kita setiap langkah kemanapun, bismillahirrohmanirrohim. Kenapa Mbah Ngadimin kemarin berbicara, apapun langkah kita harus mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat teman-teman, kebenaran sejati membebaskan, bukan mengikat. Jika sesuatu membuatmu semakin bijaksana, semakin bebas berpikir, semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah kebenaran. Tetapi jika sesuatu membuatmu merasa terpaksa, merasa dikendalikan, maka waspadalah. Contohnya apa? Biasanya dukun-dukun, para dukun-dukun mafia ini loh, harus ada syaratnya nih. Syaratnya ini harus beli ini, kalau enggak gini ya Mbah. Betul. Awas, dalam percintaan pun sama. Awas kamu nanti kayak gini, diancam-ancam, santet lah, apalah gitulah. Dalam segala apapun. Dan terakhir Mbah Arya, seluruh semuanya nih, perjalanan kita belum selesai.
Mbah, Iya Mas. kita telah mengalahkan satu jebakan, ya Mbah. Tetapi masih banyak yang menanti di depan, Mbah. Kunci dari perjalanan kita ini, Mbah, bukan hanya tentang seberapa kuat kita, tetapi seberapa teguh hati kita dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Bukan seperti itu ya? Mat. Ya enggak ya? Gimana Mbah? Kamu sudah siap, Mbah? Saya siap Mas Prabu. Saya tidak akan jatuh ke dalam jebakan yang sama lagi ya Mas Arya. Kamu gimana ya? Ya, saya juga, mari kita lanjut ke pesanan ini. Saya juga mari kita setelah ini. Gimana? Kita mau ngomong apa? Aku juga mari kita lanjut ke pesanan ini. Gimana ya? Yang tegas ya? Ya. Siap ya? Siap. Oke. Baik, kita masih memiliki banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi sekarang kita melangkah dengan hati yang lebih waspada ya, Mbah, dan jiwa yang lebih bersih. Ayo. Kuncinya apa, Mbah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Mohon doanya, nggih, agar kita bisa lebih waspada. Karena sejatinya, Lur, hal-hal yang seperti tadi sangat mengerikan. Dan itu realita di kehidupan kita yang sebenarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.